korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK direduksi oleh Dewas sebagai pelanggaran kode etik. Lalu publik tanya, kok kalau kami langsung diperiksa, langsung ditangkap, langsung ditahan? Loh kalau pimpinan KPK kok Dewasnya apa? Lama-lama akibat ketidakfahaman tadi, kebingungan tadi, publik menilai Dewas ini adalah penjaga, kan gitu. Coba bayangkan ada pimpinan KPK yang begitu saja berhenti tanpa pertanggungjawaban. Ada kan Pak? Tidak jelas, hilang kemana publik tidak tahu. Lalu Dewas kemana? Masuk akal kalau disimpulkan kehadiran Dewas itu bukan memperkuat KPK tapi memperlemah KPK. Tadi Ketua Dewas Pak Tumpak mengatakan Ketua KPK menetapkan sendiri ya target-targetnya kerjanya selama 4 tahun. Jadi dia sendiri yang menetapkan. Luar biasa. Saya ulangi lagi, Ketua KPK menetapkan sendiri target-targetnya. Sudah lama kita tidak ketemu dengan Pak Tumpak ini. Saya ingin menanyakan 3 hal kepada Dewan Pengawas Pak Ketua. Mungkin sudah ada tapi kami belum dapat itu. Kita sebetulnya dulu termasuk yang menolak Dewas ini ya. Tetapi karena ini sudah menjadi keputusan, sudah menjadi undang-undang, maka kami tentu mendukungnya dalam konteks membantu efektivitas kerja pimpinan KPK. Dari 6 tugas Dewas, 1-nya sudah dipangkas, tinggal 5. Ya, meskipun tinggal 5, saya mengamati 5 tugas Dewas ini sangat bermanfaat apabila sungguh-sungguh dijalankan untuk membantu penguatan KPK. Tetapi kita terus terang selama 4 tahun ini kita boleh dibilang miskin sekali informasi berkaitan dengan tugas yang dilakukan oleh Dewas untuk mengawasi pelaksanaan 5 wewenang utama KPK, pimpinan KPK. Sebetulnya itu yang ingin kami dapatkan, gambaran dan laporan Dewas mengenai pelaksanaan pengawasan yang Dewas lakukan terhadap pelaksanaan wewenang pimpinan KPK yang 5 macam itu. Misalnya memantau wewenang pimpinan KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Sebab
saya melihat ketika tidak ada Dewas dulu, tugas wewenang KPK yang satu ini tidak jalan. Tetapi setelah ada Dewas pun tambah tidak jalan. Maka pertanyaan saya, kalau begitu Dewas ini apa kerjanya? Itu hanya satu saja, Pak. Satu saja. Jadi Pak Tumpak, saya ingin tahu tugas Dewas itu untuk mengawasi pelaksanaan wewenang pimpinan KPK untuk melakukan supervisi dan koordinasi penanganan pemberantasan korupsi oleh APH, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Makanya saya bilang Dewas ini seperti macan ompong. Tapi Pak Tumpak tadi bilang, ya bukan kami yang salah, sebab undang-undangnya memang tidak mengatur wewenang Dewas. Sehingga kelihatannya Pak Tumpak yang dulu sangat ditakuti ketika pimpinan KPK, setelah jadi Dewas menjadi Pak Tumpak yang lemah lunglai. Itu satu, Pak Tumpak. Yang kedua, agak membingungkan publik. Apa yang membingungkan? Dewas kemudian tidak membuat perbedaan yang jelas apa yang merupakan pelanggaran etik dan apa yang merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ataupun pegawai-pegawainya. Korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK direduksi oleh Dewas sebagai pelanggaran kode etik. Iya kan, Pak? Sekali lagi, pelanggaran hukum, tindak pidana korupsi dugaan yang dilakukan oleh pimpinan KPK oleh Dewas direduksi menjadi pelanggaran kode etik. Lalu publik tanya, kok kalau kami langsung diperiksa, langsung ditangkap, langsung ditahan? Loh, kalau pimpinan KPK kok Dewasnya apa? Lama-lama akibat ketidakfahaman tadi, kebingungan tadi, publik menilai Dewas ini adalah penjaga, kan gitu, Pak. Penjaga pimpinan KPK. Coba bayangkan ada pimpinan KPK yang begitu saja berhenti tanpa pertanggungjawaban. Ada kan, Pak? Tidak jelas. Hilang kemana publik tidak tahu. Lalu Dewas kemana? Dewas bikin apa? Bingung. Nah, masuk akal kalau disimpulkan kehadiran Dewas itu bukan memperkuat KPK tapi memperlemah KPK. Rontok independensinya, padahal bapak-bapak di depan ini adalah tokoh-tokoh yang dikenal oleh publik luas memiliki integritas yang tinggi. Tapi yang terjadi jauh dari yang diharapkan. Ketika tadi Ketua Dewas Pak Tumpak mengatakan
senang sekali saya, untung Bapak ini kan tidak pimpinan KPK lagi ya. Pak Tumpak tadi mengatakan Ketua KPK menetapkan sendiri ya target-targetnya kerjanya selama 4 tahun. Jadi dia sendiri yang menetapkan. Luar biasa. Saya ulangi lagi, Ketua KPK menetapkan sendiri target-targetnya. Tentu baik target kuantitatif maupun target kualitatif. Iya kan? Betul nggak? Jangan sampai saya salah. Betul Pak Tumpak? Oh, bukan ketua. Tadi saya dengar Bapak bilang ketua. Oh, pimpinan. Saya salah kalau begitu. Makanya kalau ketua, karena saya tanya tadi. Jadi pimpinan KPK bukan ketua. Pimpinan KPK menetap. Pertanyaan saya, Pak Tumpak. Apakah hasil supervisi yang dilakukan Dewas menemukan Ketua KPK menetapkan sendiri target penanganan korupsi di sana? Bukan, ya pimpinan. Saya tanya apakah ketuanya? Itu yang saya tanya kan. Saya tanya itu. Apakah ditemukan? Kan Bapak kan yang mengawasi. Dewas kan mengawasi. Apakah dalam pengawasan itu ditemukan ada ketua atau salah satu ketua atas nama pribadi? Ya kan? Nangkap maksudnya, menetapkan sendiri TSK orang. Menerbitkan sendiri, nanda tangani sendiri TSK. Melakukan sendiri OTT, kan gitu Pak. Kan ada itu Pak. Nah ini mesti dibuka. Nah, kalau nggak dibuka ya memang ya kesimpulan tadi itu juga tidak bisa kita persalahkan. Itu saja Pak Ketua. Terima kasih banyak.